Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan membahas beberapa soal pada matkul akuntansi biaya, mata kuliah akuntansi biaya. Sebelum kita membahas, saya akan memperkenalkan teman-teman saya atau partner saya dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri selaku moderator. Nama saya Lulu Morafa, kelas B, pendidikan akuntansi. Selanjutnya, kepada teman-teman, silakan. Kepada saudari Hairunisa, silakan memperkenalkan namanya. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Hairunisa dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi, dengan NIM 210902501025. Oke, selanjutnya kepada saudari Natalia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Natalia Papiang dengan NIM 210902501024 dari kelas B. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Jumriani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM 210902501020. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan terakhir teman saya kepada saudari Yuyun Efrida. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuyun Efrida dengan NIM 210902501018 dari kelas B. Terima kasih. Oke, itulah tadi nama-nama dari teman saya atau partner saya dalam mengerjakan soal-soal dari mata kuliah akuntansi ini. Semoga kedepannya kami dapat memahami tentang apa yang kami kerjakan. Selanjutnya, sebelumnya saya Mila, karena saudari Dinda Hairunisa dari kelompok kami, yakni kelompok 3, tidak sempat ikut hadir di room meeting kali ini dikarenakan terkendala jaringan. Maka bagiannya diambil alih oleh saudari Yuyun Efrida. Baik, langsung saja kita membahas soalnya. Langsung saja saya akan membahas soal yang S71 tentang kuantitas pemesanan ekonomis dan waktu pemesanan kembali. Saya akan membacakan soalnya dulu. PT Ananta Setia menggunakan bahan baku 9 sebanyak 150 kg setiap tahunnya. Biaya yang dikeluarkan untuk menetapkan pesanan adalah 10.000. Biaya penanganannya itu persediaan per unit adalah 3.000. Rata-rata penggunaan bahan baku 9 adalah 600 kg per hari. Diperlukan waktu selama 5 hari sejak pesanan ditempatkan sampai bahan baku 9 diterima perusahaan. Nah, yang diminta pada soal ini yaitu yang pertama itu hitunglah KPE untuk bahan baku 9. Yang kedua, hitunglah biaya pemesanan tahunan untuk bahan baku 9. Hitunglah biaya penanganan persediaan tahun untuk bahan baku 9. Yang keempat itu, berapakah titik pemesanan ulang? Yang kelima, jika penggunaan maksimum bahan baku 9 per hari adalah 800 kg per hari, berapakah titik pemesanan ulangnya? Nah, di sini di dalam buku akuntansi biaya ini terdapat rumus untuk menentukan KPE atau economic order quantity atau pemesanan yang ekonomi. Rumusnya itu KPE atau EOQ sama dengan kuadrat 2 dikali KU dikali BP dikali per BB dikali BPP.
kalau teman-teman bingung apa sih itu KU, BP, BBB, dan BPP, di sini saya akan menjelaskan KU atau biasa kita sebut dengan kebutuhan jumlah unit dalam hitungan per tahun. Kalau BP itu biaya pemesanan untuk setiap pesanan yang dilakukan. Kalau BB itu biaya atau harga bahan baku untuk per unit. Kalau BPP, ada BB, ada BPP. Kalau BB tadi biaya atau harga bahan baku untuk per unit. Kalau BPP biaya penanganan persediaan. Nah, di dalam soal tadi dijelaskan bahwa di sini saya akan langsung telah di-share di dalam Word. Di sini telah dimasukkan rumusnya KPE sama dengan kuadrat 2 dikali KU dikali BP per BB dikali BPP. Langsung saja angkanya kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama itu 2 dikali KU-nya. KU-nya itu kebutuhan jumlah unit dalam setahun. Nah, di soal tadi telah dijelaskan yaitu kebutuhan unit dalam setahun itu 150 kg. Jadi kita tulis 150 kg. Nah, dikali BP. BP itu biaya pemesanan untuk setiap pesanan yang dilakukan. Biaya pemesanan yang tadi itu adalah 10.000. Kita tulis 10.000 per BB. BB itu biaya bahan baku per unit. Biaya bahan bakunya tadi 3.000 dan BPP-nya biaya penanganan persediaan itu 600. Nah, pertama itu kita jumlahkan dulu 2 dikali 150.000 dikali 10.000. 10.000 sama dengan 3 miliar. Sekarang kita kalikan lagi yang di bawahnya, yaitu 3.000 dikali 600 sama dengan 1.800.000. Baik, sekarang kita bunyi. Jika sudah mendapatkan hasilnya, dan hasilnya itu 3 miliar per 1.800.000, itu kita bagikan 3 miliar dibagi 1.800.000 sama dengan 1,667. Nah, sekarang tinggal satu langkah lagi. 1,667 ini kita cari kuat akarnya. Akarnya itu 1.290. Nah, jadi unitnya ini 1.290 unit. Jadi PT Ananta akan memperoleh biaya persediaan yang minimum sebanyak 1.929 unit setiap kali pemesanan mereka melakukan pemesanan. Nah, yang kedua itu mereka menanyakan tentang hitunglah biaya pemesanan tahunan untuk bahan baku 9. Ini kita diminta untuk menghitung bahan baku untuk dalam kurun tahunan. Nah, rumusnya itu pertama kita harus mencari jumlah pesanan dalam setahun. Berapa sih jumlah pemesanan dalam setahunnya? Rumusnya itu jumlah kebutuhan unit setahun per KPE. Jumlah kebutuhan unitnya tadi 150.000. 150 KPE-nya tadi kita dapat 1.290. Jadi nah 150.000 per 1.290 itu sama dengan 116 dalam setahun. Mereka melakukan pemesanan itu sebanyak 116 kali dalam setahun. Nah, dalam langkah kedua itu mereka menanyakan tentang biayanya. Biaya pemesanan dalam setahun itu berapa sih?
Nah, rumusnya itu jumlah pemesanan dalam setahun dikali biaya pemesanan. Di sini tadi kita telah mendapatkan jumlah pemesanan dalam setahun itu 116. Nah, dikali biaya pemesanannya. Biaya pemesanannya itu sebanyak 10.000. Jadi, 116 dikali 10.000 sama dengan 1.160.000. Oke. Nah, yang ketiga itu biaya penanganan persediaan tahunan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pada Saudari Natalia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai soal yang pertama, di mana yang ketiga ini diminta untuk menghitung biaya penanganan persediaan tahunan untuk bahan baku 10.1. Di mana untuk menghitung biaya penanganan bahan baku, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah persediaan rata-ratanya. Di mana jumlah persediaan rata-rata ini, rumusnya itu KPE dibagi 2, di mana KPE tadi itu sudah kita hitung di soal yang pertama menghasilkan jumlah 1.290. Terus dibagi dengan 2, maka 1.290 ini dibagi 2 sama dengan 645. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah persediaan rata-rata ini, maka selanjutnya kita akan menghitung biaya penanganan bahan baku, di mana rumusnya ini yaitu jumlah persediaan rata-rata dikali BB, di mana BB yang tadi itu adalah biaya penanganan persediaan dikali dengan BPP atau biaya bahan baku per harinya. Jadi biaya jumlah persediaan rata-ratanya yaitu 645 dikali dengan 3.000 dikali 600. Maka hasilnya itu 1.161.000.000. Jadi untuk biaya penanganan bahan bakunya yang kita dapat di sini yaitu 1.161.000.000. Terus untuk soal yang keempat itu diminta berapakah titik pemesanan ulangnya. Jadi rumus dari titik pemesanan ulang ini yaitu jangka waktu perolehan dikali dengan jumlah pemakaian. Nah, di soal sudah disebutkan bahwa diperlukan waktu selama 5 hari sejak pemesanan ditempatkan sampai bahan baku 10.1 ini diterima di perusahaan. Maka jangka waktunya itu 5 hari dikali dengan jumlah pemakaian, di mana jumlah pemakaiannya ini 1.290 kali unit pemakaian. Jadi 5 dikali 1.290 menghasilkan 6.450. Kemudian untuk soal yang kelima, diminta jika penggunaan maksimum bahan baku 10.1 per hari adalah 800 kg per hari, berapakah titik pemesanan ulangnya? Nah, untuk mencari waktu pemesanan kembalinya ini, kita harus menghitung dulu jumlah persediaan pengaman untuk bahan baku 10.1 ini. Di mana untuk mendapatkannya, kita harus menghitung penggunaan maksimum. Penggunaan maksimumnya itu 800 kg per hari. Jadi di sini 800. Kemudian dikurang dengan penggunaan rata-rata. Nah, di soal setelah diketahui bahwa penggunaan rata-rata per harinya itu 600 kg. Jadi selisih yang dihasilkan adalah 200 kg. Kemudian setelah kita mendapatkan selisih ini, kita kalikan lagi dengan jangka waktu perolehan. Kali dengan jangka waktu perolehan.
Jangka waktu perolehan di sini itu sebanyak 5 hari, karena tadi sudah dijelaskan dalam soal, kalau jangka waktu perolehannya itu sebanyak 5 hari, maka ini dikali dengan 200, maka jumlah persediaan pengamanannya jumlah persediaan pengaman yang didapat ini 200 dikali 5 sama dengan 1000. Setelah kita mendapatkan jumlah persediaan pengaman ini, kita bisa menghitung waktu pemesanan kembalinya, di mana rumusnya itu jangka waktu perolehan dikali dengan jumlah pemakaian rata-rata ditambah dengan persediaan pengaman. Di mana jangka waktu perolehan yang ditanyakan di sini itu yang diketahui di sini itu 5 hari dikali dengan jumlah rata-rata pemakaian yaitu 600 kg per hari. Kemudian ditambah dengan persediaan pengaman yaitu 1000. Maka hasil yang didapatkan yaitu 4000 unit. Maka titik pemesanan kembali di perusahaan ini mencapai 4000 unit untuk pemesanan kembalinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 2, yaitu tentang metode backlash casting yang akan dibahas oleh Saudari Hoirunisa. Pertanyaan dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi soal 72 itu membahas tentang metode backlash costing. Yang mana soalnya PT Berjaya Sejahtera menggunakan sistem perhitungan biaya backlash dengan titik pemicu dengan 3 titik pemicu. Yang pertama adalah pembelian bahan baku, yang kedua adalah penyelesaian barang jadi, dan yang ketiga adalah penjualan barang jadi. Di mana perusahaan tidak memiliki persediaan awal dengan informasi yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan selama bulan Juni 2018, yang mana bahan baku langsung yang dibeli seharga 3 miliar 520 juta, dan ada bahan baku langsung yang digunakan seharga 3 miliar 400 juta rupiah. Kemudian ada pengeluaran biaya konversi seharga 1 miliar 688 juta rupiah, dan ada biaya konversi yang dialokasikan seharga 1 miliar 600 juta rupiah, dan ada biaya yang dipindahkan ke barang jadi seharga 5 miliar. Dan yang terakhir ada beban penjualan pokok. Yang diminta di soal mengenai pencatatan dengan metode backlash costing itu adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi selama bulan Juni 2018. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita perlu tahu apa itu metode backlash costing. Jadi metode backlash costing itu adalah metode pencatatan akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan yang menerapkan just in time dengan memiliki metode akun baru yang disebut sebagai bahan baku dalam proses atau raw in process. Nah, untuk ayat jurnal di bulan Juni 2018 itu karena jurnal pertama itu yang diminta adalah pembelian bahan baku, otomatis ada pengeluaran kas dari jurnal tersebut. Yang pertama adalah, jadi jurnalnya adalah pembelian bahan baku langsung seharga 3 miliar 520 juta rupiah, dengan pengeluaran biaya konversi seharga
1 miliar 688 juta rupiah pada kas pada kas 5 miliar 208 juta rupiah yang kasnya berada di kredit. Nah, untuk ayat jurnal yang selanjutnya, karena yang diminta adalah penyelesaian barang jadi, maka barang jadi seharga 5 miliar pada bahan baku dalam proses seharga 3 miliar 400 juta rupiah. Dan biaya konversi yang dialokasikan seharga 1 miliar 600 ribu juta. Nah, untuk ayat jurnal selanjutnya, karena yang diminta adalah penjualan barang jadi, maka ayat jurnal yang dibentuk adalah beban pokok penjualan pada barang jadi, yang mana beban pokok penjualannya seharga 4 miliar 760 juta rupiah dengan barang jadi 4 miliar 760 juta rupiah. Nah, untuk bagian keempat, ayat jurnal yang keempat, karena merupakan jurnal untuk mencatat selisih biaya bahan baku dengan biaya yang dialokasikan dan ditutup ke dalam akun beban, pokok penjualan, maka ayat jurnal yang dibentuk adalah bahan baku yang dialokasikan kepada biaya konversi yang dialokasikan dan bahan baku penjualan pada biaya bahan baku dan biaya konversi. Untuk biaya bahan baku sendiri, senilai 3 miliar 400 juta rupiah. Kemudian biaya konversi yang dialokasikan seharga 1 miliar 600 juta rupiah. Untuk bahan pokok penjualannya, penjualannya mengapa didapatkan 208 juta rupiah? Itu didapat dari biaya bahan baku pokok dikurangi bahan baku, yang mana 3 miliar 520 juta rupiah dikurangi dengan 3 miliar 400 juta rupiah, yang dengan hasil 120 juta. Dengan biaya konversi dikurangi biaya konversinya, jadi 1 miliar 688 juta rupiah itu dikurangi 1 miliar 600 juta rupiah dengan hasil 88 juta rupiah. Nah, hasil dari biaya bahan baku dikurangi dengan bahan baku, kemudian ditambah dengan biaya konversi, dikurangi biaya konversi. Jadi hasilnya 208 juta rupiah. Untuk biaya bahan baku
seharga 3.520.000.000 rupiah dan biaya konversi 1.688.000.000 rupiah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih tadi penjelasan dari Saudari Hoirunisa tentang metode breakfast casting. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Saudari Liliani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari tadi saudara kita yaitu Khairunisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagian 2 yaitu soalnya berapakah nilai persediaan akhir pada 30 Juni 2018. Untuk menentukan nilai persediaan akhir di sini itu cukup pendek, yaitu cukup hanya dengan mencari bahan baku dalam proses, di mana kita dapat melihat pada ayat jurnal sebelumnya yang telah dijelaskan dari saudara kita. Nah, di situ terdapat bahan baku dalam proses senilai 3.400.000.000. Kemudian kita tambah dengan barang jadi yang dapat juga kita lihat dari ayat jurnal yang telah dijelaskan, yaitu senilai 5 miliar rupiah. Jadi total dari nilai persediaan akhir Juni 2018 yaitu cukup dengan menjumlahkan senilai 3.400.000.000 rupiah tambah dengan 5 miliar, sehingga dapat diketahui total persediaan dari keseluruhan yaitu 8.400.000.000 rupiah. Jadi itu adalah total dari total akhir bulan Juni 2018. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dum. Itu tadi penjelasan sambungan dari nomor 2. Selanjutnya yaitu kita akan melangkah ke nomor terakhir, yaitu nomor 3 yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Saudari Yuyun, dengan pencacatan dengan metode breakfast casting. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yunifrida. Saya akan melanjutkan pembahasan soal yang ketiga, yaitu soalnya adalah PT Lumbung Bersama menggunakan metode breakfast casting untuk menghitung biaya produksi dalam perusahaannya. Adapun data tentang produksi selama bulan September 2018 yaitu produksi senilai sebanyak 2.000 unit, harga bahan baku per unit Rp20.000, biaya tenaga kerja yang ditetapkan per unit yaitu Rp6.000, biaya overhead pabrik yang dialokasikan per unit yaitu Rp10.000. Adapun biaya yang sebenarnya untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead masing-masing sebesar Rp64 juta dan Rp90 juta. Jumlah unit yang terjual adalah 1.900 unit. Nah, di sini diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal yang terkait dengan produksi tersebut. Yang kedua, hitunglah persediaan akhir per 30 September 2018 untuk PT Lumbung Bersama. Nah, untuk yang pertama, pembuatan ayat jurnalnya. Di sini diketahui produksi senilai 2.000 unit, harga bahan baku per unit Rp20.000, biaya tenaga kerja yang ditetapkan per unit yaitu Rp6.000, biaya overhead pabrik yang dialokasikan Rp10.000,
biaya tenaga kerja yang sebenarnya yaitu 64 juta rupiah, biaya overhead pabrik yang sebenarnya yaitu 90 juta rupiah, dan jumlah unit yang terjual 1.900. Untuk ayat jurnal produksinya yaitu bahan baku dalam proses senilai 40 juta rupiah pada kas senilai 40 juta rupiah. Kemudian untuk ayat jurnal biaya tenaga kerja dan overhead, yaitu biaya tenaga kerja senilai 64 juta rupiah, biaya overhead pabrik 90 juta rupiah, pada kas senilai 154 juta rupiah. Selanjutnya untuk ayat jurnal biaya dari barang jadi yang diproduksi selama 1 periode akuntansi. Diketahui bahwa jumlah barang jadi yang diproduksi selama satu periode yaitu 2.000 unit. Adapun cara menghitung biaya standar per unitnya. Biaya bahan baku senilai Rp20.000, biaya tenaga kerja Rp6.000, biaya overhead pabrik senilai Rp10.000. Maka total biaya standar per unit yaitu Rp36.000. Jadi total biaya jadi sama dengan 2.000 dikalikan dengan 36.000 sama dengan 72 juta rupiah. Maka ayat jurnalnya yaitu barang jadi senilai 72 juta rupiah pada bahan baku sebesar 40 juta rupiah, biaya tenaga kerja 12 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik senilai 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk ayat jurnal beban pokok penjualan standar atas barang yang terjual. Diketahui beban pokok penjualan sama dengan biaya standar per unit dikalikan dengan barang jadi yang terjual, yaitu senilai 36 juta rupiah dikalikan dengan 1.900 unit, sama dengan 68.400.000 rupiah. Adapun ayat jurnalnya yaitu beban pokok penjualan senilai 68.400.000 rupiah pada barang jadi 68.400.000 rupiah. Kemudian untuk ayat jurnal selisih antara biaya tenaga kerja dan BOP aktual atau sebenarnya yang dialokasikan. Biaya tenaga kerja yang dialokasikan yaitu 12 juta rupiah, sedangkan BOP yang dialokasikan yaitu 20 juta rupiah. Maka ayat jurnalnya beban pokok penjualan yaitu senilai 122 juta rupiah pada biaya tenaga kerja sebesar 64 juta rupiah dan biaya overhead pabrik senilai 90 juta rupiah. Nah, untuk soal yang kedua, hitunglah persediaan akhir per 30 September 2018 untuk PT Lumbung Bersama. Nah, di sini saldo persediaan akhirnya dapat dilihat dari nilai barang jadi. Di sini untuk mendapatkan nilainya yaitu barang jadi sebanyak 100 unit dikalikan dengan 36.000. Nilai 100 unit ini diperoleh dari jumlah produksi 2.000 unit dikurangi dengan jumlah unit yang terjual senilai 1.900 unit. Maka hasilnya 100 unit. Dikalikan dengan 36.000 yang diperoleh dari total biaya standar per unit. Maka total persediaan akhirnya yaitu Rp3.600.000. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan pertama, buatlah ayat jurnal yang terkait dengan produksi tersebut. Nah, adapun ayat jurnalnya, yang pertama untuk ayat jurnal produksi, yaitu bahan baku dalam proses senilai 40 juta rupiah pada kas senilai 40 juta rupiah. Nah, untuk ayat jurnal biaya tenaga kerja dan overhead, yaitu biaya tenaga kerja senilai 64 juta
biaya overhead pabrik 90 juta, pada kas senilai 154 juta rupiah. Selanjutnya, untuk ayat jurnal dari barang jadi yang diproduksi selama satu periode akuntansi. Jurnalnya yaitu barang jadi senilai 72 juta, pada bahan baku senilai 40 juta rupiah, biaya tenaga kerja 12 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik senilai 20 juta rupiah. Penjualan standar atas barang jadi yang terjual yaitu beban pokok penjualan senilai 68.400.000 rupiah, pada barang jadi senilai 68.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya, untuk ayat jurnal selisih antara biaya tenaga kerja dan biaya overhead aktual atau sebenarnya dengan yang dialokasikan. Jurnalnya yaitu biaya tenaga kerja yang dialokasikan senilai 12 juta, biaya overhead pabrik yang dialokasikan senilai 20 juta, beban pokok penjualan senilai 122 juta rupiah, pada biaya tenaga kerja senilai 64 juta rupiah, dan biaya overhead pabrik senilai 90 juta rupiah. Nah, kemudian untuk nilai persediaan akhir per 30 September 2018 untuk PT Lumbung Bersama, saldo persediaan akhirnya yaitu barang jadi yang diperoleh dari nilai 100 unit dikalikan dengan 36.000 rupiah. 100 unit ini diperoleh dari total produksi awal yaitu 2.000 unit dikurangkan dengan jumlah unit yang terjual senilai 1.900 unit. Hasilnya yaitu 100 unit. Dan nilai 36.000 rupiah ini diperoleh dari biaya standar per unit. Maka total persediaannya itu 100 unit kali 36.000, hasilnya yaitu 3.600.000 rupiah. Total persediaannya itu 3.600.000 rupiah. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan nomor 3 dari saudari Yunifrida, sekaligus nomor terakhir yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin itu saja diskusi kita pada malam hari ini tentang kuantitas pemesanan ekonomis dan waktu pemesanan kembali serta pencatatan dengan metode backflash casting. Semoga video ini dapat memberi kita manfaat dan dapat mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal tentang metode tersebut. Mungkin itu saja. Kita akhiri saja video kali ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.